Kita juga belum di sini. Hanya cuma cerita orang tua terdahulu aja. Cuma cerita di cerita. Ya di Cerita di atas cerita. cerita atau apa apakah pernah merasakan gempa atau apakah pernah kasih bantuan ke tempat lain atau gimana gitu atau apa pengalaman ikut pelatihan desa tangguh ya itu bisa diceritain satu persatu ya mungkin mulai dari mana mungkin mulai dari sini mungkin Ketua Pak Haji Boleh lah. oke siap kasih durasi itu gimana? paling masing-masing orang 5 menit dulu Oh iya. pengenalan dulu habis itu apa masuk ke materi gitu ya Lenin dan Alfa dua betul ya. Ikut TV. ya Udah mulai. sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati dan mahasiswa Bapak yang dari BPD. Terima kasih atas waktunya. Jadi nama saya Mea Suharja Yusuf, Ketua Pokja kalau sekarang, kalau dulu Ketua relawan, ya relawan Desa Kute periode tahun 2015 sampai sekarang ini. Ditambah lagi pengalaman ketika kemarin ada pelatihan dari BPPD masalah penanggulangan bencana juga pada tahun 2019 ya 2018 2019 selama kalau tidak salah sekitar 2 minggu ya sekitar 2 minggu sama kawan-kawan. Jadi ada penambahan ilmu dari yang pertama adalah kerjasamanya dengan Jika dulu itu sudah kita mengadakan satu simulasi yang simulasi itu alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan dari semenjak itu kita ada pelatihan lagi ya sebanyak selama kurang lebih 2 minggu kawan-kawan inilah yang menjadi anggota relawan juga relawan yang lama itu ada yang meninggal, tempat tinggalnya jauh di desa lain. Maka dalam hal ini kami juga dipercayakan menjadi ketua Pokja di relawan yang kemarin dibentuk pada tahun 2019. Alhamdulillah itu sudah di SK-kan dengan kawan-kawan sebanyak 30 orang juga. Ditambah dengan destananya ya 20 orang. Tetapi yang ini include ke situ. Jadi tetap 30. Jadi yang 20 itu dilatih lagi untuk destananya dan dalam hal ini di wilayah kita ini khusus umumnya di Lombok Tengah. Kalau di wilayah Kute ini kan kita penanganannya kepada tsunami. Tetapi sampai saat ini kita tidak pernah kejadian tsunami. Hanya memang pernah kejadian gempa bumi. Ya, itu pun tidak ada yang artinya kerusakan. Ya, tidak kita bilang seperti, tapi pada waktu itu kita juga waspada. Ya, waspada dengan adanya gempa bumi itu. Kita waspada dengan kawan-kawan. Ya, tetapi alhamdulillah tidak terjadi. Yang selanjutnya ketika kita berstudi banding ke wilayah yang longsor di sebelah utara di Kopang, termasuk Karang Sidemen sama Aibri ya di Batu yang Utara bersama kawan-kawan juga. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama kawan-kawan. Jadi itulah pengalaman kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengalaman ini yang pertama adalah jangan ada kejadian di desa kita ini. ya itu intinya Aman, tertib dan banyak. Hanya kita memang tetap kita berwaspada dalam hal ini. Ya kawan-kawan juga alhamdulillah Pokja ini juga siap siaga. Ya, siap siaga dalam rangka nanti ketika ada satu kejadian
di luar dugaan kita. Ya. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kawan-kawan akan menambahkan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa berikutnya? Fasilitator. Siapa fasilitator? Ya. Nah itu tuh fasilitator kita. Ya, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Saharudin. Kami adalah sebagai fasilitator desa kita berdua bersama Ibu Alfa. Kami di sini berdua ditunjuk oleh desa untuk sedikit saya bercerita pada awalnya. Ya. Sebelum kita lanjut ke Destana ini, saya ditunjuk berdua sama Ibu Alfa untuk ke Jakarta pelatihan dalam rangka Desa Tangguh Bencana ini selama seminggu. 7 hari saya di Jakarta. Setelah itu seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, kita melaksanakan kegiatan itu selama dua minggu di sini bersama dengan kelompok Pokja dan relawan. Di mana tujuan sebenarnya dari Desa Tangguh Bencana ini adalah untuk mengurangi korban, sebagaimana yang diminta di sini adalah ketika ada terjadi sebuah bencana, maka jangan yang namanya bencana itu kan ada kecil besarnya tergantung dari kekuatan dari bencana tersebut. Nah, untuk itu tujuan kita di sini adalah untuk mengurangi sedikit tidak mengurangi dari mengurangi makan korban. Nah, setelah kita melakukan kegiatan selama 2 minggu, maka pada akhirnya kita di akhir-akhir yang 2 minggu itu kita melakukan simulasi praktik bagaimana cara kita untuk mengantisipasi pada awalnya yaitu peringatan dini, kemudian melanjut ke pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Itu yang kita pelajari dan kita praktikkan di lapangan setelah melakukan kegiatan selama 2 minggu. Setelah itu kita berkunjung ke seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua, kita berkunjung ke desa di utara, di mana di sana juga termasuk yang rawan bencana, yaitu longsor dan erosi. Di sana kita juga mendapat ilmu antara ilmu yang di sana dengan yang di sini kita padukan. Kita cari di mana titik kelemahan, bagaimana cara kita mengantisipasi nanti jika terjadi salah satu dari bencana itu, maka kita bisa mengantisipasi atau mengurangi korban lah, sedikit tidak mengurangi korban. Mungkin itu dulu. Nanti untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Emen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari tamu Universitas Darul University dan Ketua Pokja sekaligus Ketua Relawan Desa Kute, fasilitator dan rekan-rekan Pokja dan relawan Desa Kute yang saya banggakan. Alhamdulillah siang menjelang sore ini kita bisa bertemu di sini untuk sama-sama silaturahmi dengan Bapak dari mahasiswa
Charles Darwin University. Sedikit saya perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Rahmat Bangi, memang anggota dari Pokja dan relawan Desa Tangguh Bencana Desa Kute. Sedikit saya bercerita tentang pengalaman selama Pokja Tangguh Bencana ini didirikan di Desa Kute. Pokja ini sudah berdiri 2 tahun Pak ya, 2 tahun. Alhamdulillah selama ini memang kita di Desa Kute terkenal, atau kalau kita bicarakan dampak atau masalah bencana alam, memang rawan bencana Pak. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, kita di pesisir pantai jelas sekali rawan bencana banjir atau tsunami. Kemudian di sekitar kita antara Desa Kute ini adalah desa yang dikelilingi oleh bukit-bukit, dan akhir tahun-tahun sekarang ini kebanyakan gunung-gunung atau bukit-bukit yang mengelilingi Desa Kute ini digali ataupun ditebang, akhirnya jelas sekali itu akan menimbulkan bencana alam yang sangat mengerikan bagi masyarakat di situ. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Destana Desa Kute, kemudian kita sebagai relawan Destana tidak mengharapkan dengan adanya bencana segala macam itu, tapi alhamdulillah dengan adanya Destana Desa Kute ini, seperti yang dikatakan tadi oleh rekan sebelumnya, bahwa kita itu mengharapkan untuk mengurangi, tujuan kita adalah untuk mengurangi dampak dari bencana itu sendiri nantinya. Kalau pengalaman kami sebagai relawan ataupun Pokja selama ini sejak dibentuk, memang secara langsung berhadapan dengan bencana memang kami tidak pernah berhadapan, tapi dengan adanya simulasi, kemudian di pengalaman kita pernah saling berkunjung ke Desa Beri, Karang Sedeman. Itu adalah merupakan salah satu pengalaman kami untuk sebagai studi banding lah, bagaimana dampak dari alam. Kalau di sekitar sana itu kan memang dampaknya untuk bencana itu masalah bencana alam, longsor. Tapi kalau kita di sini sangat banyak potensi untuk bencana alam. Mungkin untuk sementara hanya itu yang bisa saya ceritakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya. Ayo. Kau ini tegak aus. Mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Mungkin Bapak setelah ngomong tadi, kita mau perkenalan dulu. Ya. Nama saya Arifin Kare, dan posisi saya di Destana Kute ini sebagai tim evakuasi, dan anggota kami dari tim evakuasi itu jumlah 8 orang. Alhamdulillah, perkenalan dulu ini saya sangat bersyukur sekali karena ada program dari BPBD Lombok Tengah yang telah membuat sebuah organisasi kecil per desa yang sering terdampak dan akan terjadi, kemungkinan terjadi bencana.
di mana di Lombok Tengah ini ada 3 desa yang telah disebutkan oleh teman-teman yang lebih dahulu tadi. Salah satunya Desa Kute, yaitu Desa Kute diperkirakan itu rawan bencana. Alhamdulillah dari tim fasilitator mereka dapat panggilan dari desa untuk ikut pelatihan di Jakarta. Setelah mereka pelatihan, kami dipanggil untuk direkrut kembali. Karena kenapa? Karena teman-teman yang 2 orang ini tidak akan bisa bekerja berdua kalau tidak ada anggota sendiri, dan harus bikin seksi-seksi dan bidang-bidang masing-masing. Alhamdulillah, kebetulan saya pribadi jadi tim evakuasi. Nah, pertama yang saya salut dari organisasi Destana ini, yaitu meskipun kita nggak pernah mengalami bencana secara langsung yang dikatakan oleh Pak Kampanye tadi, alhamdulillah berbagai macam ilmu yang telah diberikan oleh teman-teman fasilitator, berbagai ilmu yang dikasih oleh Kepala BPBD Lombok Tengah dan anggota-anggota lain, itu kita pelatihan selama 2 bulan kurang lebihnya. Alhamdulillah ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan dan bisa antisipasi kalau ada bencana. Dan alhamdulillah saat itu juga ada bencana gempa, tapi meskipun bukan di sini pusatnya. Alhamdulillah kita bisa mengekos siap siaga pribadi dulu. Dan untuk mengenai pengalaman yang pernah kita alami di Destana ini, mungkin seperti yang dibilang Pak Kampanye tadi, tidak jauh beda lah yang dikatakan tadi. Tetapi selama ini yang dimana Destana ini dibuat selama 2 tahun, udah berlangsung mau 2 tahun ini, tahun 2018 dirintis, dan sekarang masuk 2020. Pengalaman yang pertama kita telah melaksanakan simulasi besar-besaran yang diadakan oleh BPBD Lombok Tengah. Itu yang pertama kali, dan kita bisa melaksanakan itu dengan luar biasa dan sangat memuaskan juga. Pertama, ilmu yang saya dapat juga, pertama, warga-warga yang mau antusias, mau mengantisipasi diri kalau akan menghadapi bencana tersebut. Terus yang kedua, kekompakan dari teman-teman relawan dan Pokja ini sangat luar biasa untuk mengasih tahu dan memberikan materi, memberikan ilmu yang telah didapatkan dari teman-teman fasilitator. Terus yang ketiga, simulasi yang kedua itu diadakan oleh BP PAUD, di mana itu kita melaksanakan simulasi, kita mengundang para ibu-ibu jompo dan anak-anak. Kita fokuskan yang 2 orang ini saja pada anak-anak dan orang tua yang udah lansia. Itu kita alhamdulillah juga berkat teman-teman dari Pokja ini dan relawan ini, acara dan kegiatan simulasi itu pun berjalan lancar. Dan yang ketiga, pengalaman yang saya ikuti sendiri juga, yaitu terakhir kemarin dari teman-teman Kids Up, yang dimana Kids Up itu terdiri dari berapa anggota, entah itu diambil dari temannya sendiri dari Jepang. Nah, itu dilaksanakan di sekolah SD 2. Itu dia memberikan pembelajaran tentang materi bagaimana caranya menghadapi kalau ada bencana ketika tersebut berlangsung di dalam kelas. Itu diajarkan kepada adik-adik di sekolah. Dan insya Allah juga ceritanya dari ini simulasi yang keempat yang kita akan alami, tapi masih belum berjalan. Ini masih planning, ya, mau diadakan oleh teman-teman Stikes, Poltekkes Mataram. Kita akan tunggu dengan teman-teman yang di sini juga. Nah, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin teman-teman yang tambahin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya siapa? Ya.
Bapak Tagana banyak pengalaman. Nah, ini pengalaman ini ya. Pengalaman yang lain. Nih, situ ini tetes bagananya ini. Sering lihat yang lain mayat. Ini saja ini. Itu ada pengalaman saat kita mayat sama mati-mati. Menyelam ya. Banyak pengalamannya Bapak Tagana itu. Mencari orang mati. Agak pengalaman. Ya. Satu doang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Panja Desa Kude, rekan-rekan relawan Destana Desa Kude, singkatnya para hadirin yang hadir di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmanul Hakim. Alamat Dusun Ujung Desa Kuda, Kabupaten Bogor. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman setelah saya tergabung di Pokja dan relawan Desa Kuda Kabupaten Bogor. Tidak lama kemudian akhirnya terjadi kecelakaan di laut. Alhamdulillah dengan adanya relawan ini kami mengatakan berani, bukan tidak, tapi mencoba untuk ikut bergabung dengan tim Basarnas NCB untuk ikut mencari korban tersebut di tengah laut. Ikut bergabung dengan Basarnas NCB yang berkantor di Mataram. Alhamdulillah kami sebagai relawan Desa Kude Kecamatan Pujut bisa mendapatkan ilmunya tentang mengevakuasi korban yang tenggelam di laut tersebut. Kemudian kami juga ikut tergabung di Tagana, Lombok Tengah, yang bernaung di Dinas Sosial Lombok Tengah. Tidak lama kemudian kami tergabung juga di sana. Hanya terjadi juga bencana alam yang berkekuatan 8,0 skala Richter, gempa bumi yang berpusat di Lombok Timur. Alhamdulillah dengan tergabungnya kami di Tagana tersebut, hati saya merasa tergugah untuk membantu warga-warga yang terkena bencana yang ada di Lombok Timur. Setelah terjadi bencana yang ada di Lombok Timur, kami sekitar di Lombok Timur itu sekitar 1 minggu di sana. Saya mengambil posisi di lapangan sebagai DU, dapur umum. Kebetulan mengevakuasi di Gunung Rinjani itu harus orang yang betul-betul profesional. Akhirnya Tagana Lombok Tengah tidak bisa ikut tergabung di sana karena belum begitu profesional dalam mengevakuasi korban yang ada di Gunung Rinjani. Mengevakuasi korban yang ada di Gunung Rinjani hanya bisa dilibatkan Basarnas. Akan tetapi walaupun kami tidak bisa mengikuti mengevakuasi korban yang ada di Gunung Rinjani tersebut, tapi alhamdulillah kami juga bisa membantu masyarakat dengan memberikan konsumsi seperti nasi kapur dan lain-lain sebagainya.
mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Panino nani koreng. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kebar atau Bapak Jusnaili yang paling populer dan terpanggil sehari-hari. Ya, Alhamdulillah, langsung saja. Selama saya ini sudah masuk atau bergabung di dalam desa tangguh bencana ini, kalau saya ceritakan dari segi pengalaman, mungkin pengalaman saya masih sedikit dan tidak jauh beda dari apa yang sudah dikemukakan oleh saudara saya yang Rahmat Panji tadi. Karena apakah saya katakan demikian? Karena saya dengan dia bertetangga. Jadinya apa yang dia rasakan, itulah yang rasakan saya. Dari segi pengalaman. Seperti apa yang termasuk bencana alam, bencana apa yang termasuk dalam bencana hidup. Kalau saya bercerita lagi tentang pengalaman setelah saya bergabung di dalam desa tangguh bencana ini, sangat tidak mungkin sekali yang saya rasakan, masih jauh dari sebelumnya. Cuman saya sudah ikutkan Bapak Pogja simulasi ke Lombok Barat, ke Aiberi dan Karangasem saja. Jadi pengalaman-pengalaman yang lain masih belum ada saya rasakan, karena masih belum ada yang terjadi dalam saat ini. Mudah-mudahan sampai sejauh sebelumnya jangan ada yang terjadi lagi. Cuman itu yang saya bisa saya ceritakan dan sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya. Kesehatan itu. Wanina. Itu. Dan merangkap sebagai sekretaris juga. Nih, Ayo, silakan. Mungkin Belum. Oh iya, Jenderal. Ada Naraji Nina. Perwakilannya. Ya, perwakilan. semuanya sama. Ini belum ada. Ini kesemua Belum ada kisi-kisi juga, langsung ini. Iya. Ada kejadian yang Ya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mbak Fatma. Saya sebagai fasilitator di sana. Saya menyambung saja dari teman-teman fasilitator sama Pogja dan relawan. Setelah adanya di istana ini, saya sendiri merasakan kalau ada bencana itu sudah siap siaga menghadapi bencana. Kalau misalnya ada gempa, kita sudah siap menghadapi apa yang harus kita lakukan. Misalnya di dalam ruangan, kalau ada gempa di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan. Kalau di luar rumah, apa yang harus kita lakukan. Itu sudah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan untuk masyarakat juga, setelah adanya di istana ini, kesiapsiagaan mereka menghadapi bencana juga sudah mereka pintar untuk mereka menghadapi bencana. Dan untuk jalur-jalur evakuasinya juga sudah ada, mulai dari Kuta, mulai dari bibir pantai sampai titik kumpulnya di kantor desa. Kalau untuk wilayah Kuta dan ke selatannya itu titik kumpulnya di kantor desa. Jika kalau sudah ada titik kumpulnya di kantor desa, langsung dibawa ke rencana kami sih titik evakuasi yang kedua di Pendungendo. Kalau misalnya terjadi bencana, tapi mudah-mudahan tidak ada bencana. Terus untuk pengalaman simulasi juga sudah diceritakan tadi sama saudara Arifin Gare. Simulasi yang pernah kita lakukan yaitu simulasi pertama dari BPBD. Itu juga berjalan sangat lancar dan masyarakatnya juga antusias. Dan simulasi yang kedua juga dari Kids Up. Itu juga sangat antusias masyarakat yang di sana. Dan yang simulasi yang sekarang ini yang sedang direncanakan oleh Poltekkes Mataram
Itu mungkin simulasinya bulan April. Mudah-mudahan akan segera kita laksanakan. Itu simulasinya mungkin simulasi di ruangan saja, bukan di ruang ya. Di lapangan apa di luar ruangan? Di luar. Tapi nanti kan di sekitar wilayahnya Pak Haji Yusuf tempat simulasinya. Tapi untuk pengalaman memang setelah adanya di istana ini memang tangguh sekali. Masyarakatnya sudah siap menghadapi bencana, insya Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah siapa? Ada Ibu Bidan. Menambah. Menambah. Itu Ibu Bidan itu Pak. Satu kalimat aja. Pengalaman sedikit saja. Pengalaman Atau apa? Kenalan. Kenalan doang. Kenalan aja. Perkenalan untuk Apa posisi? Asri di kesehatan. Inan Pino di apa dia ya? Ini enggak udah jadi pasti penjara. Dia lulus disertasi. Soalnya jadi profesor. Nggak jadi profesor ini Bapak. Ya. Saudara lain. Saudara. Ini omong saya ngerau begini tang. Aku bayi tang kenapa dek kendek. Saya nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri lalu sharing. Walaupun ada perwakilan nggak apa-apa. Paling pertanyaan yang pertama itu bisa menjelaskan nggak peringatan dini yang ada di Desa Kutu itu seperti apa itu? Ada nggak peringatan dininya atau informasi peringatan dini? Oh ada Pak. Kan dari informasi itu dari pihak ITDC itu sudah memasang sirine, ya. Tapi selama ini sirine ini ketika kemarin itu mau simulasi LTDC juga pernah mengadakan simulasi, tapi sirine itu tidak dibunyikan, ya. Karena apa? Takutnya masyarakat jadi mengira bahwa itu ada kejadian seperti itu. Itu sudah terpasang. Nah, dari itu salah satunya yang dipasang sama ITDC. Peringatan dini yang lain itu disesuaikan dengan keadaan kondisi, ya, dengan kentongan, dengan kentongan, dengan speaker yang ada di wilayah kita ini, bisa di masjid-masjid. Itu salah satu untuk peringatan dininya. Nah, di samping itu juga kita mengadakan penyuluhan, ya, mengajarkan penyuluhan kepada masyarakat sekitar ketika terjadi seperti ini. Jadi kita mengharapkan jangan panik dan lain sebagainya. Ikuti alur, ikuti penjelasan, ikuti apa yang ketika ada kejadian. Jadi itu yang pernah kita lakukan, penyuluhan terhadap masyarakat, sekalipun ya terutama masyarakat yang ada di pinggir pantai ini, ya, dari Kutu 2, Kutu 3, Ketapang, Rangkep 1, Bunut, ujung Lau. Nah itu. Jadi itu pun kita libatkan masyarakat, artinya kita mengadakan penyuluhan secara lingkup kecil saja dulu, yang nantinya mungkin alhamdulillah hasil daripada itu masyarakat juga, memang masyarakat pada waktu simulasi bertanya ada apa ini, ya, ini hanya sekedar simulasi. Ketika kalau mendengar seperti ini harap siap-siap. Nah, dan kita sebagai kelompok ini sudah sudah siap lah dengan situasi itu seperti itu. Nah, jadi di sini ini berbagai elemen juga, salah satunya ya kita mengenalkan bahwa di sini ada relawan, pembentukan daripada BPBD berdasarkan ilmu-ilmu yang dikasih sama teman-teman fasilitator, itu menambah satu wawasan, ya, wawasan. Ya, mudah-mudahan malahan kita ini disambut baik oleh oleh pemerintah desa. Malahan kita sudah mengajukan satu
minta bantuan kepada desa, peralatan dan lain sebagainya. Tetapi itu insya Allah pada tahun 2020 mungkin kita akan diberikan satu, karena kita sudah mengajukan apa yang dibutuhkan oleh kelompok kita ini ketika ada bencana. Itu sudah kita anukan ke desa, dan desa juga merespon. Jadi mudah-mudahan yang kita minta itu menjadi kenyataan nantinya. Nah, jadi alhamdulillah harapan kita adalah bencana yang ya memang banyak isu bahwa seperti ini, tapi itu kita kasih tahu kepada masyarakat, jangan terbius oleh isu. Ya, kalau memang belum ada kejadian ya jangan dulu, dan itu. Jadi untuk mengantisipasi, karena masyarakat pada dasarnya dengan seperti itu kita sudah memberikan ilmunya lah. Ya, sekalipun ilmunya itu ya tidak sesempurna mungkin, tetapi masyarakat juga alhamdulillah paham, mengerti ketika ada seperti itu. Jadi demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin tentang apa peringatan dini? Udah, tapi senior dulu pasti digatur. Peringatan dini. Ya. Lupa itu pelajaran. Alhamdulillah. Ya. Dia pengalaman kita pelajarannya di Enan nih. kembali ke apa itu peringatan dini. Pada dasarnya peringatan dini ini adalah memberikan informasi sedini mungkin, seawal mungkin, sebelum terjadinya sebuah bencana. Di mana peringatan dini ini adalah awal dari sebuah bencana yang kemungkinan akan terjadi. Kita memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara baik itu secara elektronik maupun secara lokal atau manual, seperti apa yang dikatakan tadi, yaitu dengan cara secara elektronik, yaitu dengan sirine, dengan secara manual yaitu dengan gentongan atau dengan melalui pengeras suara atau speaker. Dengan itulah masyarakat bisa memahami apa yang akan terjadi setelah kita memberikan informasi, apa yang akan dia lakukan ketika akan terjadi bencana. Mungkin kita akan mengevakuasi diri secara mandiri untuk sementara, untuk kelompok atau relawan ini setelah terjadi bencana baru akan bergerak. Kalau secara peringatan dini ini adalah hanya cuman memberikan informasi dan pengarahan saja kepada masyarakat supaya cepat mengevakuasi diri dengan sendiri ke tempat atau titik kumpul yang ditentukan oleh baik dari BPBD atau Destana atau dari pihak desa. Nah, setelah itu dari apa yang ada dalam Destana ini, mungkin masyarakat merasa terbantu dengan adanya Destana ini, baik itu pemberian informasi sedini mungkin atau dengan cara-cara yang lain. Masyarakat bisa mengerti dan tahu bagaimana cara untuk mengevakuasi diri. Baik itu setelah kita melakukan simulasi beberapa kali, masyarakat sudah paham dan mengerti bagaimana dan arah kemana dia akan mengevakuasi diri. Mungkin ini dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin tentang peringatan dini? Tidak dong, tapi pertanyaan yang lain. Karena jawaban kita mungkin sama doang. Kalau peringatan dini. Oh ya, oke. Kalau di sini ada
tim peringatan ini kan waktu itu menceritakan ada tim-timnya itu bisa siapa orangnya atau apa tugas-tugasnya apa saja itu di tim peringatan ini? Ada timnya memang, ada tim peringatan dini. Kita kan ada berapa, kemarin ada 6 ya? Apa? Peringatan dini. Peringatan dini, Ada 6. humas, kesehatan, logistik, dapur umum, logistik, Kuasi. sama evakuasi. Gitu. Tugas-tugasnya? Ya, yang bisa ceritain tugas-tugasnya apa saja gitu. Masing-masing. Ya pertama tugas evakuasi adalah jadi mengantisipasi, memberikan informasi kepada masyarakat ketika ada bencana. Jadi menyelamatkan masyarakat, terutama masyarakat yang di pinggir pantai. Itu tim evakuasi. Jadi berkoordinasi nantinya tim evakuasi ini dengan tim-tim lain jika terjadi suatu bencana. Kita di dalam Pokja ini kita sudah membentuk satu tim yang dimana tim-tim tersebut itu satu ketua, satu koordinator dan 4-5 anggota. Jadi sesuai dengan jumlah anggota Pokja kita 30, berarti satu tim itu berjumlah 5, satu koordinatornya, kemudian 4 anggota. Tidak mungkin menutup kemungkinan juga kita nanti akan libatkan kepala dusun. Ya, kepala dusun kita akan nanti libatkan. Jadi sementara dalam hal ini Pokja itu tim-tim itu sebanyak 5 orang, satu koordinator, 4 anggota di setiap tim. Ya. Sedangkan kalau tim evakuasi itu sendiri, itu tugasnya, fungsinya hanya memberikan informasi, artinya melaksanakan fungsi untuk penyelamatan, ya, untuk penyelamatan. Kemudian tim lain sesudah itu, dan ada tim kesehatan. Ketika Anda masyarakat yang luka, ada yang yang patah dan lain sebagainya, itu tim itulah yang akan melaksanakan. Kemudian tim yang lain tugasnya adalah dapur umum, itu menyediakan makanan bagi masyarakat yang terdampak atau yang terkena ketika ada kejadian, itu dibawa ke dapur umum, diberikan satu bantuan lah. Nah, bantuan, kemudian diberikan edukasi dan lain sebagainya di situ. Kemudian yang lainnya, ketika ada kejadian yang lebih parah lagi, nanti kita bekerja sama dengan tim kesehatan puskesmas. Jadi kita yang parah mungkin dibawa ke situ. Ya, kita selama ini tugas dan fungsi kita itu pada dasarnya menyelamatkan yang terdapat oleh kejadian itu. Itu demikian. Kalau di desa Kuta ini, desa Tanah ini, apakah pernah membuat peta rawan bencana gitu? Ada. Kita punya juga rawan peta bencana, udah ada. Bisa menceritakan tentang proses pembuatannya gitu? Itu yang Siapa yang bisa cerita? Nah, itu Banden yang itu dia yang buat. Udah coba ini itu. Ada tuh, pelan-pelan. Assalamualaikum. Gimana? Siapa yang mau cerita? Pertama. Yang cerita bang. Kalau peta sih Pada jika ada pertemuan, ini leper aja langsung ke sini ada pertemuan. Nah, iya. Sini cerita bang. Ada belajar sudah. Oke. Ya. Untuk peta rawan bencana di desa kita ini memang kita berdasarkan informasi dan sesuai dengan kondisi yang ada di sekitaran bibir pantai. Kami bersama Pokja dan relawan melakukan survei terhadap setiap dusun mana yang termasuk dari rawan bencana atau keadaannya di berdekatan di bibir pantai.
di antaranya ada sekitar 8, yaitu Dusun Kute 2, Dusun Mengalung, Kute 3, Kuta 3, Kuta 2, kemudian Rangkap 1, Ujung, Dusun Ujung, dan Dusun Bunut. Nah, itu ada 6. Ada 6. Ketapang. Oh ya, Ketapang. Ada 6. Itu yang kita perkirakan menjadi rawan bencana karena masing-masing dusun itu berada di dekat bibir pantai. Nah, sebelum kita melakukan observasi terhadap daerah yang rawan atau rentan bencana ini, maka kita menyepakati ada 6 wilayah. Kemudian dari 6 wilayah itu kita buatkan menjadi sebuah peta, di mana peta ini memang pada awalnya kita cukup sulit untuk melakukan atau membuat sketsa, mulai dari sketsa, kemudian batas-batasnya, karena dari peta desa itu agak tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan dari batas-batas wilayah. Karena itu adalah batas wilayah yang dulu. Nah, setelah kita melakukan observasi atau survei di setiap dusun, maka kita bisa membuat atau bisa menghasilkan sebuah peta rawan bencana, di mana peta rawan bencana ini sudah jadi. Mungkin di kantor desa sudah ada dikirim. Ada, bisa dilihatin. Hasilnya sudah ada, dan itu sangat memuaskan bagi desa Kuta, karena ini adalah satu-satunya peta rawan bencana yang kami buatkan selama kurang lebih 1 bulan dari setiap dusun. Nah, dari peta rawan bencana ini juga kita tentukan di mana titik kumpulnya dari setiap dusun. Mungkin bisa dilihat secara langsung. Itu adalah dari yang merah ini adalah peta rawan bencana yang berada di dekat bibir pantai. Kemudian di sana ada kotak-kotaknya, itu adalah tempat atau tempat titik kumpulnya di setiap dusun, yang termasuk rawan bencana atau yang kita garis merah ini adalah wilayah yang rawan bencana. Kalau yang tempat ini sekarang di lokasi di mana itu? Yang Merendeng di sini. Merendeng ya. Kita di sini. Masih jauh. Kita jauh. Aman Masih ya, aman. hijau ya. Ya. Oh, iya. Ya mungkin. Nah, yang lokasi yang mau dibikin motor GP-nya di mana itu? Ujung. Rumahnya Pak Seme. Nah, ini Bunut. Ada juga. Di mana ujung dari Ujung Bunut. Bisa ditunjukkan nggak di sini di mana ini kok? Nah, itu. Ini lokasi untuk sirkuitnya ini. Alon, bene ke ujung. Di daerah tsunami. Nah, Iya, Areanya juga. itu sudah saya usul. Kalau sirkuitnya sekitar sini, tapi area untuk penonton dan Ya termasuk masalah daerah tsunami. So, kalau ada ribuan orang pengen nonton sirkuit tiba-tiba tsunami, iya. habis semua. Tersap. itu bisa diceritain nggak kok Tergantung nama ibadah. bisa diceritain nggak kenapa kok ada pemilihan motor GP-nya di lokasi yang dekat banget bibir pantai ini Kak? Mungkin itu adalah salah satu pilihan dari pemilik dari sirkuit ini, yaitu Dorna dari Prancis. Mungkin lokasinya ini adalah
lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan pantai. Itu isu yang kita dapatkan dari masyarakat dan sekitarnya. Dan juga di wilayah itu tempat sirkuit atau MotoGP yang berada di wilayah dusun Bonut dan ujung laut. Makanya kita juga nggak paham dengan apa, dengan dibuatnya itu kan polisinya orang pusat. Apa ya? Polisinya orang pusat ya. Oh, kebijakan orang pusat. Kebijakan orang pusat. Jadi kita Pak Jokowi ya kalau kita memberikan statement Kita akan larang. kan bisa buyar itu kan. Ya, statement kita nih gitu kan. Tapi kan dari pusat juga sudah menangkal persoalan-persoalan itu, ya kan. Jadi ya kita manut saja, ya silakan saja. Dan memang doa kita ketika ada seperti itu jangan ada kejadian lah, kan itu. Ya kita mendukung daripada program pemerintah, ya kan, karena itu juga sebagai manifestasi mungkin ya pada masyarakat, sebagai mungkin nantinya memberikan satu pendapatan bagi masyarakat, ekonomi masyarakat menjadi bagus dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita amati bahwa tempat itu sangat rawan bencana, iya kan, sangat rawan bencana. Tapi pemerintah kan melihat lain persoalannya kan. Jadi kita tidak memberikan statement dan lain sebagainya. Ya, sudah. Nah, jadi kalau kita lihat secara sikon aja, kan, dan itu ke daerah Gerupuk itu, ya, itu kan landai. Ya, landai itu ketika mungkin bencana yang 3 meter saja habis tuh. Kalau pernah di daerah situ, kalau landai itu pernah kayak kebanjiran nggak dari hujan aja itu? Karena cukup landai itu, atau airnya langsung ke laut? Langsung ke laut, enggak Pak. Di tempat bencana, di tempat sirkuit ini, di lokasi sirkuit ini 3 tahun berturut-turut itu terendam banjir. Kebetulan itu di tempat sirkuit itu di kampung di dusun saya, airnya 3 tahun berturut-turut ini terendam banjir sampai 1 minggu, airnya tidak turun. Kalau sekarang itu sirkuitnya kan ada di tengah-tengah itu, dan kebanyakan drainase air dan ada yang ada di sana kan memang sekarang kan sudah ada perencanaan dari sirkuit itu untuk membuatkan sorokan. Tapi kalau dapat air hujannya untuk tahun ini lebat seperti sebelumnya, ya saya rasa itu akan kebanjiran. Tapi ya syukurnya kalau tahun ini hujan kita agak kurang di Lombok Tengah atau Desa Kuta, akhirnya ya sirkuit ini masih berjalan aman-aman saja untuk bencana banjir seperti sebelumnya. Tapi ya kita juga tidak berharap banjir atau bencana apa seperti rekannya Pak Yusuf tadi. Kita memang sebagai masyarakat Desa Kuta yang menginginkan pembangunan, lebih-lebih itu sirkuit untuk berskala internasional, ya kita mendukung 100%. Tapi kalau untuk bencana ya siapapun jangan ada. Akan menjadi tugas beratnya istana. Akhirnya ya jangan dulu. Sama untuk daerah itu apakah kayak ditinggikan sirkuitnya atau cuman langsung dibangun gitu aja? Memang ditinggalkan. Oh, ditinggalkan. Digali dulu. Kalau penggalian awalnya, sekarang kan 1,5 meter. Tergantung dari kondisi tahan struktur tubuh dari tanah itu sendiri. Kalau memang tanahnya itu agak lembek atau bagaimana itu penguatan dari teknisnya, ya akan
lebih dalam. Masuk sih sampai Tapi kalau yang ditimbunkan sampai 1 meter lagi dari dasar tanah sebelumnya. Tetap ditinggikan. Tetap ditinggikan Ya ya. tetap ditinggikan. Kalau mengikuti itu ya mungkin tidak bisa karena apa dari sisi nggak bisa jalan. tanahnya kan labil, ya tanahnya labil makanya di kita ini banyak gunung yang dibongkar lah untuk menimbun di situ. Oh. Itu ditimbun ditinggikan gitu. Jadi bukan yang dibuat ini bukan tanah asal. Jadi tanah uruk gitu. Jadi itu sudah mungkin dengan dengan teknologinya dan lain sebagainya. Ketika itu sudah mungkin dipikirkan ketika ada banjir dan lain sebagainya itu sudah dibuatkan disurvei terlebih dahulu bagaimana mengantisipasi ketika akan ada kejadian dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau dilihat secara fisik ya tidak akan banjir lah gitu. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain yang satu yang lain ditinggikan, yang lain enggak kan, nah disitulah. Tapi itu kan jadi sebagai daya tarik juga mungkin daya tarik. Jadi pemerintah mendesain sedemikian rupa. Ya. Nah, kalau untuk apa? Ini berapa bulan lalu ada apa yang festival Bau Nyale itu. Itu apa teman-teman relawan di sini ikut kayak pengamanan atau ikut festivalnya atau gimana gitu sebagai relawan untuk apa siap siaga? Aneh banyak jadi ya Mega, saya kira. Termasuk Sempo. Ada Pak, kalau Bau Nyali kemarin itu Dari segi pengalaman kita yang seperti tahun dulu atau sekarang kan tidak terlibat di dalam pengamanan itu karena ada tim khusus untuk ini penjaga keamanan, ada yang Polri dan polisi dari TNI digabung dengan ini BKD dan Satpol PP juga. Karena ini juga sudah diinternasionalkan, bukan hanya sekedar untuk kita sendiri yang bisa jaga, nggak bisa. Kalau dari teman-teman Pokja tidak diikutkan. Jadi peserta Bau Nyali. Peserta Bau Nyali doang. Tapi kan kita siap ketika Kalau kalau kita dibutuh ya tetap siap. tiap waspada kita waspada dengan mengantisipasi seperti itu. Tapi secara tergantung dari ayatnya Bau Nyali itu Pak. Ya tahun ini untuk event Bau Nyali ini kan dihandle oleh provinsi. dihandle oleh provinsi. Sama Akhirnya dinas pariwisata. kalau yang tahun ini kan pusatnya bukan di desa kita, bukan di desa Kute, dialihkan ke desa akhirnya mau tidak mau Cuma lokasinya doang. segala permasalahan itu dilimpahkan ke desa yang menyelenggarakan. Ya dari segi keamanan, dari segi kegiatan-kegiatannya memang ada di sana. Walaupun tidak kita pungkiri bahwa di sini juga kita juga mengadakan, tapi ya kalau keterlibatan kita sebagai istana ataupun relawan, memang secara langsung kita tidak terlibat, tapi kalau toh terjadi sesuatu yang membutuhkan relawan atau mau tidak mau kita sudah siap karena memang kita sudah menjadi bagian dari petugas keamanan dalam bencana di desa. Akhirnya ya kita selalu siap dalam menghadapi semuanya. Lalu alasannya dipindah dari apa ke itu alasannya kenapa waktu itu? Pertama kan dari informasi bahwa itu untuk sirkuit itu sudah dikerjakan. Jadi kan nanti terlalu banyak orang dan lain sebagainya itu mengantisipasi. Jadi karena itu kecelakaan dan lain sebagainya. Pertama, yang kedua wilayah itu kan diuruk, licin kan. Ketika hujan tidak bisa masuk. Nah itu untuk menghindari kecelakaan. Gitu. Makanya kalau dialihkan ke sana itu, jadi jalan yang menempuh ke sana itu sudah aspal. Jadi tidak ada gangguan. Tapi kalau sekarang pemain dibunut atau diselentik itu sedang diuruk. Nah, jadi itulah pertimbangannya. Jadi pemerintah daerah
Jadi sementara kalau besok mungkin tetap di sini, kayaknya seperti itu kan. Tahun depan ya? Ya tahun kemungkinannya. depan, karena kan mungkin tahun depan sudah beres lah artinya kan. Itu salah satu pertimbangannya seperti itu, informasi yang saya dapatkan. Mungkin juga nanti kalau tahun 2021 itu Septembernya itu kan bulan September itu kan sudah jadi. sudah dimulai katanya Pak. Uji coba. September 2001. Enggak, kalau September 2021 itu memang event MotoGP itu akan terlaksana bulan September itu. Sementara Bau Nyali itu kan Februari. Nah, Jauh. paling tidak itu kan sedang persiapan lokasi untuk balapan ya, tapi kalau kendala yang kemarin kita bukan semata-mata karena itu alasan sirkuit, tapi memang itu juga termasuk alasan, tapi sepertinya pemerintah itu mau menyentarakan antara bibir-bibir pantai yang ada di di Lombok Tengah itu untuk sama-sama menikmati atau sama-sama bisa menyelenggarakan event Bau Nyali itu seperti alternatif kedua dari kenapa kok tidak dilaksanakan di Segar. Sementara Segar kan Desa Kute terkenal karena event Bau Nyalinya. Lombok Tengah terkenal juga karena kutenya. NTB terkenal karena adanya Bau Nyalinya di Segar. Sekarang lebih-lebih sirkuitnya ada di wilayah Pantai Segar itu sendiri. Desa Kute. Nah, kalau waktu gempa yang di Lombok Timur, habis itu yang kedua terjadi di Lombok Utara itu waktu dapat nggak peringatan dini untuk tsunami gitu? Kita belum ada. Memang ada Pak. Oh, belum terbentuk. Belum terbentuk destana. Belum. Jadi pada waktu itu kan jadi ada informasi yang melalui media api ini. Jadi itu pun saya pernah berbicara di santai melalui prospeker, itu tidak akan jadi bencana, tetapi di media ini akan terjadi bencana. Saya memberikan satu statement kepada masyarakat pada waktu itu, tidak akan jadi bencana, tidak akan jadi tsunami, karena kejadian gempa, pusat gempanya di utara, kan sangat tidak mungkin, ya kan, sangat tidak mungkin, kecuali terjadinya di laut, ya itu sudah pastilah. Itu pun juga kan ada kemungkinan. Artinya kalau skalanya berapa, ya kan, dan jauh dari bibir pantainya berapa, kedalamannya berapa, itu juga kemungkinan tidak akan terjadi seperti itu, gitu. Jadi alhamdulillah pada waktu terjadinya gempa itu memang masyarakat sih cepat panik, cukup panik gitu. Tetapi alhamdulillah di sekitar kami itu masyarakat, ya kita juga tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri itu. Kalau memang mereka mau begitu kan ada kewaspadaan mereka, bagus juga sebetulnya seperti itu kan. Kita juga, jadi masyarakat sudah paham dengan kejadian seperti itu. Hanya kan kami pada waktu itu memberikan statement kepada mereka itu, ya yang tua-tua lah, yang tua-tua dan anak-anak ya. Tapi yang masih bajang-bajang itu sementara kita melindungi karena kemungkinan besarnya terjadi datang orang yang tidak diundang mengambil harta benda kita, kan begitu. Ya alhamdulillah pada waktu itu masyarakat juga paham dengan itu. Jadi yang masyarakat yang tua-tua lah, dengan anak-anak itu, ya kami juga nggak bisa mencegah, ya kan. Tetapi tetap kami memberikan satu informasi kepada masyarakat biar lebih paham. Jangan percaya dengan isu-isu seperti itu. Sebab isu itu belum tentu benar. Ya itu benar. Jadi kita menunggu dari BMKG, ya kan. Nah, begitu BMKG mengumumkan seperti itu, kita agak tenang gitu. Alhamdulillah. Jadi kejadian itu memang pada waktu itu cukup besar lah dampaknya dari bencana
anu itu. Tapi waktu di sini kerasa gempanya gitu. Keras. Malahan pada waktu itu kan saya itu sedang ngajar ngaji anak-anak. Di saat itu penuh itu yang malam. Iya. Kan kejadiannya Yang kedua. itu jam 11 malam itu. Itu. Nah, kalau yang kajian yang kedua itu sore kan antara Isya dengan Maghrib itu. Nah, itu yang bikin kita juga cukup panik itu. Tetapi alhamdulillah saya masih punya keyakinan loh. Kita punya keyakinan bahwa tidak akan ada terjadi tsunami, saya bilang. Yakin tidak akan terjadi tsunami. Nah, tapi masyarakat kan ya ada yang merespon, ada yang tidak. Artinya pada dasarnya ketika udah begitu masyarakat kan sudah tahu diri lah. Ya, tahu diri ya. Nah, seperti itu. Dari tsunami itu. Ya, akibat dampak dari itu. Itu selama seminggu mungkin itu orang ngungsi. Iya, ke tempat saya. Apalagi yang di pantai itu. Di halaman rumah. Pantai masing-masing itu kalau satu. Ya, jadi mereka tidak menempati rumah. Ya, dia membuat tenda di pinggir rumahnya itu. Di depan rumahnya. Ya, di depan rumahnya buat tenda itu. Satu bulan saya rumahnya ngungsi di permanen, Duga. nggak ada yang tinggal di dalam rumah. Nggak ada itu. Anak kan takutnya Goyang. susulan itu lebih besar lagi tuh. Tapi memang itu masyarakat sudah mengantisipasi seperti itu. Tapi berarti di sini rumahnya nggak ada yang roboh? Nggak ya? ada. Nggak ada yang satu robot, tapi kalau yang retak memang ada. Retak rambut lah. Rumah senyum yang ada. So pada pembangunannya cukup kokoh ya untuk yang di sini. Ya. Oh, tanahnya yang bagus. Tergantung dari situasi tanahnya. Masih banyak Dan kebanyakan pertanyaan, juga Pak. memang Oh, ya? Gimana kalau kita break sholat dulu? Oh, Kalau banyak pertanyaannya gitu. Sudah jam Atau kalau udah habis pertanyaannya kita cukupkan aja. sudah jam 5 ini. oh iya ya Break benar sholat. ya break sholat aja dulu. Break sholat dulu. Iya. Jawab itu masuk, Bro. Dampak terhadap pariwisatanya gimana kan habis bencana kan wisatawannya menurun itu. Ya, itu yang terjadi, Pak. Bisa Ya. diceritain nggak? Nah, jadi begini, pada waktu itu saya sendiri yang ketika ada bencana itu saya sempat melihat di perempatan ini, ya di perempatan itu lebih takut turis itu daripada kita. Turis lebih takut. Lebih takut, sampai ada yang nangis turis itu. Karena saking takutnya. Begitu dia ke sini terus bencana kan. Nah, itu lebih takut dia daripada kita. Nah, karena kan mungkin di negaranya dia nggak pernah terjadi seperti ini mungkin kan. Nah, jadi banyak turis itu yang pulang. Ya. Nah, yang artinya pada check out itu rata-rata malam itu. Check out. Nah, kalau kita lihat check outnya kan ke utara, ke daerah yang di mana terjadi bencana itu. Nah, karena apa? Karena apa namanya? Ya dia mungkin tidak berpikir seperti itu. Jadi mendekati bencana sebetulnya kalau kita lihat ya. Tetapi kan apa boleh kita buat kan? Nah, dari semenjak kejadian itu kunjungan wisatawan ke wilayah ini drastis. Itu hampir 1 tahun drastis. Ya. Tapi tahun kedua sudah mulai. Yang sekarang sudah mulai lagi sekarang. Tapi sejak sebelum kejadian itu sudah balik lagi sama atau Belum. bagus atau masih keras? Ya, berjalan lah. Ya, berjalan. Dari tahun pertama, tahun kedua sudah ada. Tapi turis yang selama berjagaul dengan kita tidak pernah ada takut. Iya, yang sudah sering yang bolak-balik. karena sering berkomunikasi dengan kita dan lain sebagainya kan. Ya. Nah, turis-turis yang baru berkunjung itu yang rata-rata pada waktu itu. Ya. Tamu-tamu yang baru itu. Kalau turis yang punya rumah di sini, adem ayem aja dia. Ya. Sama yang kedua sebelum yang terakhir, kalau tentang corona itu ada dampaknya nggak ke sini? Isu corona atau apa itu? Memang Jadi guyonan saja untuk masa ini. ya mudah-mudahan lah kita ini sekalipun sudah terindikasi kejadiannya sudah ada 2 se-Indonesia ini, mudah-mudahan di tempat kita ini tidak ada lah. Gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Easy going aja. Ya, karena kita ya jauh-jauh lah. Ya, mudah-mudahan ya sekalipun
kita ini tidak menutup kemungkinan kan kewaspadaan kita ini, karena kan ini daerah pariwisata. Ya, mudah-mudahan aja nggak terjadi seperti itu. Mungkin dari apa tim kesehatan bisa kasih komentar tentang apa? Ini untuk kesehatan jenis corona itu. Ya. Dari Minimal apa kesiapsiagaannya apa itu di sini kayak Yang gimana? disarankan. Ya, ya. Disubkan aja Pak, supaya saya kelihatan sendirian. Corona persiapan. Ya. Bencana alam tidak ada, bencana lain. Nah, kira-kira apa persiapan? sebelum Antisipasi persiapan. Ciri-cirinya Ya. sebelum terjadi. Iya. Antisipasi. Antisipasinya juga. Sebelum terjadi kita Tindakan. kita panas, terus batuk, terus tingginya lebih. Lalu apa? Ada sosialisasi nggak kepada masyarakat tentang apa gejala-gejalanya gitu? Harus gimana biar gitu? bisa pencegahannya gitu? Ada nggak Dari segi kesehatan di Desa Kuta ini? Ya mungkin masyarakat udah pada pintar semua Pak. Cari di internet untuk cari penangkalnya. Jadi sementara ini kan belum ada ya. Belum ada puluhan ya. Belum ada. Ada terjadi kalau di Lombok Timur sudah ada. Oh ya sudah Sudah ada satu pasien. satu pasien. Iya. Oh. Kiriman dari Malaysia. Oh dari Malaysia. Oh, oke. Siapa kamu? Gimana? Oh. Kalau apa informasi dari internet apa yang diterima? Katanya tuh membuka-buka itu. Itu. Oh iya, di internet ya. Iya gimana? Ya, kalau virus corona kita sudah mengetahui semua, bukan hanya Lombok saja ya, seluruh dunia takut pada virus corona tersebut. Adapun cara antisipasinya mungkin yang dibilang sama Ibu Asri tadi, cara antisipasinya masih belum ada sih. Kita penyuluhan kepada masyarakat, kita kasih tahu ke masyarakat. Tapi dalam segi agama juga teman-teman cari di internet, cari solusinya, cara mengantisipasinya. Ya. Itu salah satunya yang dianjurkan nih, kita disuruh hidup dengan hidup yang bersih. Ya. Caranya salah satunya itu kita harus menjaga wudu, yaitu dalam wudu itu kita semua basuh, tangan kita cuci, muka kita cuci, kaki pun kita cuci. Itu salah satu cara untuk mengantisipasi virus corona itu akan terjangkit di daerah kita tersebut. Nah, adapun masih banyak juga cara-cara yang kita cegah, yaitu kita mengkonsumsi rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, salah satunya jahe, kunyit, temulawak, dan masih banyak juga rempah-rempah yang kita konsumsi untuk mencegah virus corona tersebut. Itu yang kita dapatkan dari internet sekarang. Oke. Ya. Nah mungkin apa pertanyaan yang terakhir, mungkin ini apa masing-masing orang bisa menjawab satu persatu tentang apa harapan ke depan apa Destanya seperti apa secara pribadi gitu. Harapan Desta. Ya, mungkin mulai dari sini dulu. Oh iya, Masing-masing. supaya harapan di sana. Iya, apa harapan Destanya atau untuk Desa Kuta atau apa tentang Harapan saya ke depannya Ilmu agar pengalaman. agar lebih maju, agar lebih maju lagi dan tidak sampai di sini saja, dan ada keberlanjutan dari Destana ini. Itu saja. Oke, harapan bagi saya pribadi untuk kelompok Destana, lebih-lebih umumnya untuk Desa Kuta, dari segi kebencanaan, saya harapkan kepada tim BPBD yang ada di kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memberikan materi yang lebih tinggi lagi untuk kita mengantisipasi kebencanaan. Dan saya harap untuk Desa Kuta ini supaya lebih maju dan supaya tidak ada bencana, baik itu bencana pribadi maupun bencana yang datang dari Allah SWT. Mungkin hanya itu. ya. Harapan saya untuk Destana ini kemajuannya dari segi pariwisata, yaitu bagaimana agar kita bisa ikut
dalam mengantisipasi bencana yang ada di Kuta ini, dan untuk bagaimana kelanjutan yang sebagai kelompok Destana ini agar semakin kompak dan bisa lebih baik lagi untuk menjadi relawan Destana yang ada di Desa Kuta. Terima kasih. Jadi harapannya pertama, mudah-mudahan kita semua berharap, kita terutama kepada Yang Maha Kuasa, janganlah bencana ini diturunkan di wilayah kita, khususnya umumnya ya pada dasarnya di Indonesia. Kemudian harapan yang kedua adalah dari sisi ilmu dan teknologi, ya. Karena kita ini sudah terbentuk Destana secara skala kecil, itu perlu ditindaklanjuti penambahan ilmu karena tidak menutup kemungkinan, karena kan wilayah kita ini termasuk rentan bencana. Jadi harapan kami kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat itu menambahkan ilmu, ya, ilmu yang nantinya kita bisa adopsi. Nah, kita yang lebih baik lagi ke depannya. Yang jelas, mudah-mudahan kelompok kita ini tetap eksis dalam keadaan apapun. Demikian. Harapan saya di relawan atau Pokja Desa Kuta ini, mengharapkan dari BPBD Lombok Tengah agar bisa menyelenggarakan pendidikan tentang kebencanaan. Dalam arti pendidikan dalam kebencanaan ini adalah bisa mengadakan pelatihan seperti bagaimana cara mengevakuasi, bagaimana cara untuk menghadapi bencana yang akan terjadi, tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Dan juga masih banyak yang lain yang kami butuhkan di relawan ini. Kami sebagai relawan atau Pokja Desa Kuta sangat mengharapkan agar pihak BPBD segera mengadakan pelatihan tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah, sebagai harapan kami dari anggota Pokja yang sudah bergabung selama 2 tahun ini, dan harapan kami untuk lebih dimajukan atau maju untuk mempunyai ilmu yang lebih tangguh, yang lebih banyak untuk mengatasi apa yang dimaksud bencana dan macam-macam bencana itu seperti apa. Dan saya harapkan sekali lagi pertemuan ini jangan sampai 1 kali setahun. Kalau bisa, marilah kita punya sekretariat untuk atau kantor untuk kita bertemu, jangan sampai ada yang di belakang sekretariatnya sudah ada. Sekretariat sementara. Jangan, kalau bisa jangan kita pakai rumah. Tapi foto di depan itu. Lebih kan, mari kita perangkat kerasnya lah. Ya, kita pakai itu kan ada di desa. Mari kita konsultasi dengan kepala desa. Dan alat-alat yang kita pakai sebagai anggota nanti seperti apa saja yang kita butuhkan, seperti ada yang sudah kita mintakan itu, tapi sekarang belum ada yang Realisasi. itu. Bencana ini kan bukan hanya bencana gempa saja yang kita hadapi, bencana angin keras, tumbang pohonnya di jalan itu, nanti kita ketemu. Kita pakai apa, kita potong nanti kalau tidak punya alat. Nanti BPBD ayo kita bekerja di sana, kan alat tidak ada. BPBD bagaimana ini? Nah, Sensor ya. Ya, betul. Nah, memohon untuk itu dari BPBD atau dari kantor pusat untuk memfasilitasi alat-alat seperti itu untuk yang
kita miliki di Badan BPBD Tangguh Bencana di Desa Kutu ini. Hanya itu saya yang harapkan kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, apa harapannya? Selesai, malu-malu. Ya, harapan kita semua di Pokja supaya kita maju, banyak kegiatan juga, sama bantuannya juga. Perlu itu semua. Semuanya sudah disampaikan juga sama teman-temannya. Oke, terima kasih. Harapan saya semoga tidak terjadi apa-apa seperti bencana. Terus virus corona. Ya, Mbak. Harapan saya semoga kelompok Destana ini tidak sampai di sini seperti apa yang dibilang rekan sebelumnya, dan lebih kompak lagi, dan juga aktivitas apa kegiatannya apa selalu ada apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Betul. Padu ni Terima kasih. Harapan saya sebagai anggota Pokja, kemudian sebagai relawan Destana Desa Kutu, pertama terutama dari kelompok adalah sebagai anggota dan anggota yang lain. Mari dengan adanya Destana ini mungkin sekarang kita tidak begitu solid, tidak begitu kompak dengan rencana kita untuk pertemuan bulan kemarin itu untuk kita laksanakan rutinitas pertemuan, Pak. Memang kita sudah punya rencana atau program untuk pertemuan tiap bulan, sekali sebulan. Itu sudah berjalan, tapi mari kita tingkatkan kekompakan itu. Kemudian selanjutnya untuk jangka panjangnya, memang bencana di Desa Kutu memang cukup rentan dengan bencana, apakah itu bencana alam, bencana yang lain, sehingga di sini kita sangat kekurangan sumber daya manusianya, termasuk ilmu pengetahuan tentang kebencanaan itu, sehingga kami atau saya secara pribadi mohon pertama dari pemerintah desa yang paling bawah sampai ke kecamatan, sampai ke tingkat provinsi atau bahkan dari pusat itu untuk memberikan perhatian lebih khusus lah. Soalnya Desa Kutu sekarang adalah desa tujuan atau gerbang pariwisata, sehingga mau tidak mau bencana itu kita tidak bisa mengantisipasikan nanti kalau tidak ada program, tidak ada pengetahuan dari masyarakat, terlebih kami sebagai Destana. Kemudian alat bantu kami sebagai Destana atau relawan itu seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, mungkin boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga itu yang kita harapkan. Apapun yang akan kita lakukan tapi tanpa alat kan, sehingga kalau masalah alat ini kita mohon dari pihak dinas terkait, dari pemerintah, dari BPBD provinsi ataupun dari daerah, untuk bagaimana kita mensikapi semuanya. Soalnya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Itulah harapan dari kita sebagai Destana Desa Kutu. Untuk selanjutnya mungkin nanti rekan dari sebelah itu melanjutkan. Terima kasih. Ya, yang terakhir. Terima kasih atas waktunya. Harapan saya sebagai fasilitator di sini, yaitu di Destana, sangat besar kemungkinan kami berharap kepada baik dari pemerintah desa, pemerintah yang terkait dengan kebencanaan ini, supaya memperhatikanlah kami sebagai
garis depan dari BPBD, yaitu yang berada di posisi di desa. Mungkin kami sebagai Destana lebih dulu mengetahui apa itu bencana ketimbang BPBD yang ada di kabupaten. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah yang terkait supaya memperhatikanlah kami, terutama dari segi peralatan maupun fasilitas yang lain. Untuk di fasilitas baik itu dari pemerintah pusat dan sebagainya. Melalui rekaman ini mungkin kami bisa disampaikan visi misi dan permintaan kami kepada pemerintah pusat untuk segera membantu kami dari segi peralatan dan bantuan, mungkin bantuan yang lain yang menyangkut dengan kebencanaan ini. Untuk itu kami bisa bekerja di bawah di desa untuk menghadapi mungkin terjadinya sebuah bencana. Saya harapkan kepada anggota supaya dari desa tangguh bencana ini mungkin kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di sini karena adanya desa tangguh bencana. Kita bisa saling kenal yang sebelumnya tidak. Dari desa tangguh bencana ini kita bisa bisa saling kenal, bahkan kami juga bisa kenal dengan mahasiswa dari Charles Darwin University karena Destana ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.